Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api membakar habis sebuah gudang penyimpanan bahan furnitur Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu malam. Banyaknya material di dalam gudang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah ruangan lainnya. Petugas damkar yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api untuk mencegah terjadinya perambatan ke pemukiman warga yang tepat berada di belakang gudang. Menurut petugas keamanan gudang, peristiwa ini terjadi secara cepat saat dirinya tengah berbuka puasa. Sementara itu belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Puasa, pas maghrib, jadi kondisinya ada anak dalam lagi keluar, Pak ada asap apaan? Gak tahu tuh loncat lari, ternyata dari belakang ada asap kecil, langsung meluap. Itu saya nanya ke sebelah, ada apa di belakang, ada orang nabun apa enggak? Waduh gak tahu Pak, ada niat ke atas, langsung ke sebelah, kebakaran itu Pak, kebakaran. 21 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat masih berjibaku memadamkan api yang masih berkobar di dalam gudang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. THR tak kunjung cair, oknum anggota DPRD Maluku Tengah mengamuk. Gempa bumi dengan magnitudo 7,5 mengguncang Taiwan. Selamat malam pemirsa, seorang pria tewas dalam peristiwa kebakaran di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu, sebuah toko bangunan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Bersama saya, Megalatu, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa tidak menerima gaji selama 3 bulan, bahkan belum adanya tunjangan hari raya yang diberikan perusahaan. Ratusan karyawan PT Mitra Ogan di Ogan Komering Ulu berunjuk rasa dan memboikot perusahaan. Aksi karyawan mogok Ratusan karyawan PT Mitra Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu berunjuk rasa dan memboikot gedung perusahaan. Hal ini dilakukan karena hingga menjelang Lebaran, para karyawan belum menerima gaji selama 3 bulan. Selain itu, para karyawan juga belum menerima THR tahun ini. Para karyawan mengaku saat ini rata-rata karyawan sangat menggantungkan harapan terhadap gaji mereka untuk menyambung hidup membeli beras. Sementara pemerintah Kabupaten Oku meminta direksi PT Mitra Ogan untuk memberikan hak para karyawan, apalagi saat ini mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kami telah berupaya untuk memberikan saran-saran beberapa opsi kepada teman-teman mitra supaya mereka bisa melaksanakan opsi-opsi ini dalam rangka segera mereka lakukan langkah-langkah bisa membantu pegawai yang belum mendapatkan gaji yang sesuai mestinya, yang harus menjadi hak dari para pegawai Mitra Ogan itu. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari direksi PT Mitra Ogan. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Aspirasi terkait pembayaran THR tak kunjung direalisasi. 2 oknum anggota DPRD Maluku Tengah merusak fasilitas kantor. Diduga para pimpinan DPRD tidak adil dalam proses pencairan tunjangan hari raya. Pintu kaca depan kantor DPRD Maluku Tengah menjadi sasaran amukan 2 oknum anggota DPRD Maluku Tengah. Mereka melempari pintu kaca itu secara bergantian sambil melontarkan protes pada para pimpinan di lembaga rakyat tersebut. Aksi anarkis ini dilakukan lantaran diduga aspirasi yang disampaikan terkait pembayaran tunjangan hari raya tak kunjung dicairkan. Mereka kecewa karena sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, THR-nya belum juga dibayar. Bahkan, salah satu oknum pun berdebat dengan salah satu pimpinan DPRD di sela-sela aksi protes tersebut.
usahakan bagaimana? Tidak ada diskriminasi di kantor sini. Apa hak yang sama? Para pimpinan DPRD Maluku Tengah diduga tidak adil dalam proses pencairan tunjangan hari raya. Bahkan, kader Partai Hanura ini mengaku para pimpinan mengatakan belum ada uang untuk proses pembayaran THR. Yang perlu saya pertegaskan di sini bahwa ini kita dalam bulan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi ke depan ini kita sudah masuk dalam suasana Lebaran. Kita masih punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Belum lagi kita bicara persoalan kebutuhan keluarga atau konstituen. Lagi-lagi ada anggota fraksi saya yang berkoordinasi dengan salah satu unsur pimpinan anggota DPRD terkait dengan persoalan hak anggota DPRD menyampaikan bahwa tidak ada uang di daerah ini. Akibatnya peristiwa tersebut, pintu kaca kantor DPRD pun pecah berhamburan di lantai. Dari Maluku Tengah, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Pemirsa, terjadi kemacetan di sejumlah rute jalan DKI Jakarta sejak sore hari. Selain karena tingginya volume kendaraan, juga imbas dari sejumlah jalan yang banjir. Hujan deras guyur Jakarta sore tadi, sejumlah jalan terendam banjir dari ketinggian 40 cm hingga 90 cm di Jalan Kemang, Ciledug Raya hingga Sukabumi Utara tergenang air. Akibatnya sejumlah rute jalan DKI Jakarta padat dan terjadi kemacetan sejak sore hingga malam hari. Banyaknya masyarakat yang menunda kepulangan saat hujan berimbas dengan meningkatnya volume kendaraan secara mendadak sehingga Jalan Sudirman ke arah Senayan terpantau mengalami kelambatan. Namun arah Senayan ke Sarinah terpantau lancar. Selain banjir, arus lalu lintas Jakarta juga mengalami kemacetan parah setelah diguyur hujan lebat. Dan untuk melihat situasi arus lalu lintas terkini di Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi. Ayu Pratiwi, selamat malam. Bagaimana kondisi kawasan Jalan Sudirman saat ini, Ayu? Ya, selamat malam Mega dan juga pemirsa. Situasi arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI saat ini terpantau ramai lancar. Tentu hal ini berbeda jika dibandingkan dengan 30 menit sebelumnya. Di tempat saya melaporkan ini terjadi kemacetan yang mengular cukup panjang, yaitu dari Bundaran HI hingga ke perempatan Senayan. Dan tak hanya itu, memang kemacetan ini sudah berlangsung sejak jam 5 sore dan belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab dari kemacetan ini. Namun diprediksi oleh petugas bahwa kemacetan ini juga merupakan imbas dari beberapa jalur ataupun beberapa rute yang tergenang air akibat tingginya curah hujan di DKI Jakarta yang seperti kita ketahui bersama tadi sore DKI Jakarta diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Selain itu juga tingginya mobilitas dari masyarakat yang berbelanja baju lebaran di kawasan Pasar Tanah Abang juga meningkatkan volume kendaraan di DKI Jakarta sehingga kendaraan tersebut terakumulasi di tempat saya melaporkan, yaitu di kawasan Bundaran HI. Dan memang yang menarik adalah Mega dan juga pemirsa, tadi dari hasil pantauan kami ketersendatan hanya terjadi dari arah Sarinah menuju ke Senayan, namun dari arah Senayan menuju ke Sarinah terpantau lancar dan saat ini memang sudah lancar dan tidak terlalu ramai seperti tadi. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan dari Jalan Sudirman DKI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, gempa bumi dengan magnitudo 7,5 mengguncang Taiwan pada Rabu pagi waktu setempat. Dan saat ini kami telah terhubung dengan Tony Tamsir, jurnalis radio Taiwan Internasional di New Taipei City, Taipei. Halo, selamat malam Tony dari Indonesia. Dan Mas Tony, bagaimana? Ya, selamat malam Mbak Mega yang ada di Indonesia. Saya Tony Tamsir di Taiwan. Iya, baik. Mas Tony, apakah masih terjadi gempa susulan di sana, Mas Tony? Sejak pagi hari, gempa yang terjadi di Taiwan sekitar 7,2 skala Richter hingga saat ini jam Taiwan sudah menunjukkan pukul
sekitar jam 11 ya, jam 11 malam, sementara di Indonesia jam 10 malam. Gempa susulan masih saja terus terjadi, dan gempa yang terakhir terjadi baru saja dilaporkan, yaitu sekitar pukul 22:55 waktu Taiwan, atau kurang lebih 5 menit sebelumnya. Ya, baik. Mas Tony, sejauh ini apakah masih terasa gempa-gempa susulan yang terjadi di tempat Mas Tony melaporkan saat ini? Ya, terima kasih. Untuk beberapa gempa susulan yang terjadi memang sedikit dirasakan ya, kurang lebih banyak oleh banyak sekali warga yang tinggal di luar dari kawasan bencana, yaitu kawasan Hualien. Misalkan saja di tempat saya tinggal yang letaknya kurang lebih sekitar 125 km dari kawasan gempa, masih dapat dirasakan guncangannya karena gempa tersebut itu hampir mencapai 4 skala Richter, dan juga kekuatannya itu jikalau dilihat yaitu skala 3. Oke, baik. Dan sejauh ini Presiden Tsai Ing-wen umumkan 9 tewas dan 127 hilang. Apakah ada data terupdate ataupun terkini dari pemerintah tentang jumlah korban? Baik, untuk jumlah korbannya sendiri memang sudah mencapai 9 orang yang tewas, kemudian ada 1.011 yang luka parah dan juga ringan, 143 yang terjebak, dan ada 28 bangunan yang dikategorikan sebagai bangunan yang miring. Sementara ada 2 bangunan di kawasan Hualien yang ambruk, dan 1 bangunan lainnya di kawasan New Taipei City, tepatnya di distrik Chonghe, 1 ambruk. Baik, dari jumlah data yang disampaikan tadi, baik dari korban luka, kemudian korban tewas dan juga korban hilang, apakah ada WNI yang menjadi korban, dan juga apakah ada himbauan bagi WNI dari Kamar Dagang Indonesia atau perwakilan pemerintah RI di sana bagi WNI di sana? Ya, baik. Untuk WNI sendiri yang berada di Taiwan, walaupun jumlahnya sangat banyak, seluruh Taiwan itu terdapat sekitar 277.000 warga negara Indonesia yang bekerja di Taiwan. Untuk kawasan Hualien sendiri memang merupakan salah satu kawasan yang padat untuk para nelayan yang juga ABK, yaitu yang berasal dari Indonesia. Untungnya karena mungkin saja mereka tinggal di atas kapal, sehingga pada saat gempa tidak begitu terasa ataupun juga tidak mengalami luka-luka ataupun juga hal-hal yang tidak begitu baik. Jadi hingga saat ini belum ada korban yang berasal dari Indonesia. Sementara pihak perwakilan resmi pemerintah Indonesia di Taiwan, yaitu Kantor Dagang Ekonomi Indonesia, juga telah mengeluarkan berbagai himbauan kepada seluruh masyarakat melalui berbagai posko dan juga dari berbagai tim yang sudah dibentuk sebelumnya untuk mengantisipasi jikalau terjadinya bencana gempa. Dan saat ini pihak KDI sendiri sudah membuka 2 hotline yang bisa dihubungi jikalau ditemukan ataupun juga mengetahui keberadaan korban yang berasal dari Indonesia. Baik, dengan gempa bumi magnitudo 7,5 yang mengguncang Taiwan, apakah ada warga di Taiwan yang saat ini sedang diungsikan begitu ke tempat yang lebih aman? Ya, tentu saja ada ya, karena gempa tersebut itu merupakan salah satu gempa yang terbesar setelah selang 25 tahun lamanya. Di Taiwan sendiri, gempa terbesar 7,3 skala Richter terjadi di tahun 1999. Sementara untuk tahun ini merupakan gempa yang sangat besar dan imbasnya juga cukup banyak. Walaupun angka yang tewas itu tidak begitu tinggi, yaitu hanya 9 orang, dan kita harapkan angka ini tidak akan terus bergerak naik ya. Dan untuk mereka yang diungsikan tentu saja sudah dilakukan dan juga diantisipasi oleh setiap pemerintah daerah. Termasuk juga khususnya di kawasan Hualien sendiri ada beberapa gedung yang dikategorikan sebagai. Baik, ya. Baik, terima kasih Mas Tony sudah melaporkan dari New Taipei terkait dengan kondisi gempa yang terjadi di sana. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pemudik sepeda motor mulai melintasi ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawi, Jakarta Timur. Selengkapnya di Aidus Malam. Di
Dinas Kesehatan Kota Bekasi bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi melakukan tes kesehatan dan tes urin kepada ratusan awak bus antar kota antar provinsi di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan para sopir sehat serta bebas dari penggunaan narkotika dan alkohol saat mengantar para pemudik. Sementara di Terminal Blandongan, Pasuruan, Jawa Timur, tim pengawas Dishub Jawa Timur melakukan pengecekan kelengkapan surat kendaraan serta kondisi fisik kendaraan. Satu persatu kondisi fisik kendaraan dan surat kelengkapan dokumen kendaraan diperiksa. Selain itu, petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pasuruan Kota melakukan tes urin kepada sopir bus penumpang umum. Upaya itu dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jasa atau pemudik. Ramcek ini kami lakukan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena kendaraan tersebut mungkin ada yang remblong atau surat-suratnya tidak diperpanjang, maka kami lakukan penindakan. Kepolisian dan Dishub memperketat pengawasan dan menindak tegas kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang arus mudik Lebaran 2024, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan peninjauan pengamanan di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah, Rabu sore. Kapolri menyampaikan beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mengurai kemacetan saat diberlakukannya one way di jalur tol. Di antaranya pengoptimalan seluruh kartu mulai dari gerbang tol, pejagan hingga menambah petugas transaksi. Selain itu, Kapolri juga menghimbau agar para pemudik memanfaatkan rest area dan tidak berhenti di bahu jalan yang akan berdampak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jalan Pantura Arteri juga menjadi fokus pengamanan pada saat one way diberlakukan di jalur tol. Personil gabungan TNI dan Polri disiagakan dalam pengamanan hingga ke jalan-jalan alternatif lainnya. Kemudian semuanya akan dimaksimalkan. Hari ini kita langsung cek di kilometer 414 Kali Kangkung, dan tadi kita sudah mendapatkan laporan terkait dengan kesiapan. Karena memang berdasarkan hasil survei dari Kementerian Perhubungan akan ada peningkatan 56%, ataupun kalau dihitung yang masuk ataupun keluar di jalur tol Kali Kangkung ini akan meningkat sekitar 4%, dan pada saat balik nanti akan meningkat sekitar 1,5%. Dan kini kita pantau jelang arus mudik 2024 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ada rekan Anggita Maura, di Bandara Soekarno-Hatta ada rekan Hasnu Gara dan rekan Iskandar Nasution dari Pelabuhan Merak. Kita terlebih dahulu ke Stasiun Senen. Anggita Maura, silahkan dengan laporan Anda dari Stasiun Senen. Ya, selamat malam Mega dan juga pemirsa. Memang menjelang Hari Raya Idul Fitri, saat ini situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta sudah terpantau ramai oleh para pemudik yang ingin melakukan perjalanan mudik lebih awal. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta, memang per hari ini telah menjual lebih dari 26 tiket, yang dimana rata-rata dari penjualan itu ada sekitar 37 kereta api keberangkatan per harinya. Dan sedangkan untuk seat yang tersedia saat ini ada sekitar 26.414 seat. Sementara itu, manajer Humas Daob 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 6 April 2024 dengan total penumpang lebih dari 44.000 dan hampir 100% tiket terjual per harinya. Sedangkan itu, adapun kota yang menjadi tujuan favorit pada penumpang kali ini seperti Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, dan juga Bandung. Nah, selama masa angkutan Lebaran ini, PT KAI sendiri juga telah menyiapkan sebanyak 1.166 kereta api dengan rata-rata keberangkatan
76 kereta api per harinya. Sedangkan untuk kereta api tambahan sendiri ada sekitar 366 kereta api dengan rata-rata 17 kereta api keberangkatan per harinya. Dan maka dari itu bagi warga yang ingin membeli tiket silakan langsung membeli di KAI Akses. Sementara itu untuk mengetahui situasi langsung di Bandara Soekarno-Hatta ada rekan kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Iya, terima kasih Anggita. Selamat malam pemirsa. Saat ini situasi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta masih nampak terlihat ramai. Memang pada sepekan menjelang libur Lebaran ini penumpang sudah terjadi sejak pagi hingga sore hari. Namun begitu terjadinya kepadatan penumpang sendiri itu dilakukan oleh para penumpang domestik. Namun pada malam hari sangat berbeda karena memang melihat jika pagi hari penumpang domestik, malam hari terdapat terjadinya kepadatan penumpang tujuan internasional. Kita ketahui untuk jumlah hari ini sebanyak 130.000 jumlah penumpang yang melintas di Bandara Soekarno-Hatta dengan pergerakan pesawat sebanyak 1.000 penerbangan. Artinya ada kenaikan 10% dibanding hari kemarin. Sementara untuk destinasi favorit untuk wilayah domestik, ya ini ada 3 daerah diantaranya terdapat Bali, Medan maupun Surabaya. Sementara untuk internasional, ya ini ada Singapura, Malaysia, dan Jeddah sebagai tujuan para penumpang internasional. Sementara itu, pengelola bandara juga pada angkutan Lebaran tahun ini menyiagakan sebanyak 6.971 petugas gabungan, baik itu TNI, Polri maupun Aviation Security. Pengelola bandara juga mengimbau kepada calon penumpang untuk datang 3 jam lebih awal guna mengantisipasi terjadinya ketertinggalan pesawat bagi para penumpang yang melakukan perjalanan mudik. Ya, untuk mengetahui kondisi Merak sudah ada rekan kami Iskandar Nasution. Silahkan Iskandar. Ya baik Kas Negara. Ya selamat malam pemirsa. Dari Pelabuhan Merak Banten dapat saya informasikan bahwasannya hingga pada H-7 Raya Idul Fitri, Pelabuhan Merak masih terbilang ramai lancar. Hal ini terlihat terdapat jumlah penumpang yang masih memadati kantung-kantung parkir yang ada di 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Diperkirakan akan terjadinya lonjakan penumpang pada tanggal 6 April mendatang. Hal ini diprediksi dengan adanya reservasi tiket, pemesanan tiket, yang ini sebanyak 2.400 tiket online yang dipesan pada tanggal 6 tersebut untuk di dermaga eksekutif, dan ada 3.000 tiket, pemesanan tiket pada di dermaga reguler. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang nantinya, pihak PT Pelabuhan Merak sendiri telah menyiagakan 50 kapal. Namun saat ini hanya 31 kapal yang yang aktif untuk menyeberangkan penumpang. Dan saat ini pihak PT ACP juga menyiagakan 2 dermaga lain ya selain Merak, yaitu dermaga Ciwandan dan di pelabuhan di Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Bojonegara. Dan untuk mengantisipasi tingkat kerawanan juga, pihak PT ACP telah menyiapkan sebanyak 146 kamera pengawas. Hal ini terpasang di beberapa titik. Baik, untuk sementara dari Pelabuhan Merak, demikian. Baik, kita kembali ke studio, Mega. Baik. Terima kasih rekan Anggita Maura dan Hasnugara dan juga Iskandar Nasution atas laporan Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pemudik sepeda motor mulai melintasi ruas jalan raya Kalimalang dan Sawit, Jakarta Timur. Pemudik memilih perjalanan malam untuk menghindari panas di siang hari.
7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pemudik sepeda motor mulai melintasi ruas Jalan Raya Kalimalang Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu malam. Perjalanan pada malam nampaknya menjadi hal favorit untuk pemudik sepeda motor agar tidak mengalami panas terik pada siang hari. Pemudik sengaja memilih perjalanan lebih awal untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas pada puncak arus mudik mendatang. Mana? Udah libur dari pabrik. Libur di pabrik. Ini ngindarin macet nih jalan di awal waktu. Iya. Sementara itu antrean ratusan kendaraan roda 2 juga terlihat di lampu merah persimpangan Bekasi Cyberpark atau BCP, tepatnya di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Para pemudik memilih menggunakan sepeda motor untuk menghemat biaya perjalanan. Kepadatan arus lalu lintas di ruas arteri Kalimalang diperkirakan akan terus terjadi, sementara puncak arus mudik diprediksi akan jatuh H-3. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan siap hadir saat sidang Mahkamah Konstitusi pada Jumat mendatang. Muhadjir merupakan 4 dari menteri yang akan menjadi saksi dalam sidang terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024. Sementara Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk hadir pada sidang MK. Insya Allah, mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh Bapak Presiden, tapi karena ada panggilan dari MK tadi malam baru kita putuskan untuk memenuhi panggilan. Tapi wajib melapor ke Presiden dulu nggak sih Pak kalau ada panggilan dari MK ini? Iyalah, kan pembantu Presiden. Berarti udah lapor Pak ke Presiden? Presiden kan juga sudah tahu. Sudah diizinkan Pak Jokowi? Diizinkan. Alhamdulillah, kalau memang hakim MK nanti memutuskan dengan senang hati kita tetap taat terhadap peraturan konstitusi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding Presiden Jokowi sempat berupaya mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebelum Pilpres 2024 berlangsung. Namun tudingan tersebut dibantah Presiden Jokowi dan mengaku heran dengan kabar tersebut. Dalam sebuah acara bedah buku yang digelar di Jakarta Selasa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana merebut kursi Ketua Umum PDI Perjuangan yang saat ini dijabat Megawati Soekarno Putri. Menurut Hasto, upaya tersebut dilakukan Jokowi sebelum pemilu 2024. Selain PDIP, Hasto menyebut rencana pengambil alihan kursi Ketua Umum itu juga menyasar Partai Golongan Karya atau Golkar. Pak, Mas Hasto kemarin bilang Bapak mau merebut kursi PDIP, benar nggak Pak? Beberapa bulan lalu. Kursi Ketua Umum. Ketua Umum. Mas Hasto kemarin Golkar. Pak Jokowi, terima kasih. Golkar katanya mau ngerebut nih. Ya, terima kasih. Mau direbutin semua. Terima kasih Pak. Pak Jokowi rupiah hampir 16.000 Bapak. Terima kasih Pak. Sementara Presiden Jokowi membantah tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristianto tentang rencana merebut kursi pimpinan partai bermoncong banteng putih itu. Bantahan disampaikan Presiden Jokowi di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, hari Rabu. Presiden menambahkan pihaknya mengaku heran dengan kabar-kabar yang menyebut dirinya ingin merebut kursi Ketua Umum sejumlah parpol. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung menyita 2 mobil mewah dari kediaman Harvey Mois. Penyitaan ini dilakukan setelah Harvey Mois menjadi tersangka atas kasus tindak pidana korupsi tata niaga timah tahun 2015 hingga 2022. Berikut laporan Nisa Sahib dan juru kamera Muhammad Firmansyah. Pemirsa, kasus tata niaga timah masih terus ditelusuri oleh pihak Kejaksaan Agung dan pada 1 April 2024 kemarin Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan di salah satu rumah dari tersangka berinisial HM atau Harvest Mois dan berhasil menyita beberapa barang mewah miliknya. Salah satunya adalah di samping saya mobil berwarna hitam bermerek Rolls Royce yang berada di kisaran harga 18 hingga 25 miliar rupiah. Dan mobil ini adalah keluaran tahun 2013 dan diberi
diberikan kepada sang istri pada tahun 2020. Dan tak hanya mobil hitam ini saja, di belakangnya ada mobil berwarna merah bermerek Mini Cooper yang masih bertuliskan plat B883 SDW, yang dimana SDW adalah inisial dari sang istri dari tersangka. Dan juga mobil ini adalah hadiah ulang tahun untuk sang istri yang berusia 39 tahun. Dan untuk mobil Rolls Royce hitam adalah hadiah ulang tahun untuk sang istri yang berusia 40 tahun. Dan sebagai informasi, Kejaksaan Agung telah menyita semua nomor rekening milik 16 tersangka dan masih akan melakukan penggeledahan di rumah atau di kediaman masing-masing dari 16 tersangka. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, RPA Partai Perindo kembali mendatangi di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk meminta proses kekerasan seksual anak di bawah umur dengan korban berinisial A 16 tahun segera diproses dan pelaku ditangkap. RPA Perindo mendampingi korban kekerasan seksual berinisial A 16 tahun mendatangi di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kedatangan untuk kelima kalinya ini untuk mempertanyakan kembali proses hukum yang telah naik ke tahap penyidikan. Asalnya pelaku berinisial MA 18 tahun yang dikenal pelaku dari media sosial ini belum ditangkap. Mendampingi korban yang adalah korban daripada pencabulan dan kekerasan seksual bagi anak di bawah umur yang sudah 7 bulan proses ini berlangsung dan sudah naik sidik hari ini. Dan kami minta supaya prosesnya dipercepat. Kami melihat bahwa pelaku ini harus segera ditangkap. Mengingat kita sudah 5 kali untuk bertemu berkoordinasi dengan Subit dan juga Kanit juga PPA. Tapi yang terjadi adalah bahwa pelaku sampai detik ini belum ada penangkapan. RPA Perindo berharap pelaku segera ditangkap dan mendapatkan hukuman yang maksimal. Mengkaji ulang bagaimana penanganan ini agar lebih cepat lagi, kemudian kembali secara secepat karena yang dialami oleh anak-anak. Itu aja sih sebenarnya yang mau kita desak dan kita kaji, nanti akan kita sampaikan ini ke Karawasidik. RPA Perindo akan terus mendampingi korban sampai kasus ini tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, Indonesia kembali memberikan bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan. Bantuan senilai 30 miliar rupiah tersebut sebagai komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dan terlibat aktif dalam misi kemanusiaan. Pelepasan bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia untuk Palestina dan Sudan dilakukan Presiden Jokowi di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bantuan senilai 35 miliar ini berupa obat-obatan dan alat kesehatan. Pemberian bantuan ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan di Gaza dan Sudan yang saat ini tengah dilanda perperangan. Bantuan akan disalurkan melalui Mesir sebagai negara terdekat di lokasi konflik. Dalam sambutannya, Jokowi memastikan Indonesia selalu berkomitmen terlibat aktif dalam visi misi kemanusiaan.